Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masih belajar surat Roma, surat yang paling sulit menurut saya. Sulit sekali untuk dipelajari. Kalau membaca surat Roma, saudara akan membutuhkan waktu cukup lama untuk meneliti karena banyak sekali kalimat-kalimat kompleks di dalamnya. Apa yang disebut kalimat kompleks adalah kalimat yang beberapa kalimat disusun menjadi satu, menjadi rangkaian kalimat yang panjang sekali. Dan Paulus suka sekali dengan seperti itu dan kita sulit untuk mengerti. Susah sekali untuk mengerti. Apalagi hari ini, Roma pasal 3 ayat 1 sampai 20 itu khotbah ayat yang sukar sekali. Jadi saudara, saya membaca berkali-kali, hampir 20 kali Roma pasal 3 ini. Dan masih juga sulit untuk dipahami. Kenapa? Karena ini bukan hanya berkenaan dengan berkenaan dengan mengerti, memahami apa yang ada di dalamnya yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tapi bagaimana kita bisa menerapkan itu di dalam hidup kita. Nah, waktu saya mempersiapkan Roma pasal 3 ayat 1 sampai 20. Nanti kita akan baca cuma sampai ayat 8 saja. Saya teringat kepada khotbah saya yang dulu udah lama sekali. Dan saya melihat di YouTube ada satu judul khotbah yang luar biasa yang disampaikan oleh Paul Washer. Dia pengkhotbah yang luar biasa dan dia di judulnya itu khotbah yang mengguncangkan judulnya gitu ya. Dia khotbah dari Matius pasal 7. Saya pernah khotbah ini Matius pasal 7. Jadi katanya ada orang yang berseru-seru kata Tuhan di akhir zaman bahwa Tuhan, bukankah aku berbuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, aku berbuat baik demi namamu, aku melayani engkau. Tapi pada saat itu Tuhan bilang, I don't know you, aku tidak kenal kamu, aku tidak tahu siapa kamu, kamu pergi. Nah ini kan kalau kita baca ayat itu, kita akan shock. Kenapa? Bukankah kita melayani Tuhan? Bukankah kita setia kepada Tuhan? Bukankah kita orang-orang Kristen yang rajin beribadah, yang kalau dilihat oleh pendetanya duduk manis ketika mendengar firman Tuhan. Tapi kenapa di akhir zaman mungkinkah Tuhan mengatakan aku tidak kenal kamu? Kan aneh. Jadi saya membaca Roma pasal 3 ini ingat seperti itu. Ingat kasus seperti Matius pasal 7 itu. Dan ini membuat kita untuk memikirkan ulang tentang status kekristenan kita. Minggu lalu kita khotbah, kita mendengar firman Tuhan tentang apa itu yang disebut dengan the real Christian. Apa itu yang disebut dengan Kristen yang sejati. Karena ada banyak orang yang pergi ke gereja mengaku diri orang Kristen. Tadi kita diskusi di CG, di Care Group. Saya sudah lama jadi orang Kristen, tapi 10 tahun saya gak pernah buka Alkitab. Nah itu Alkitabnya udah jadi abu katanya. Jadi ada orang Kristen yang seperti itu. Nah hati-hati, kita akan melihat ini hal yang mengguncangkan kita, hal yang membuat kita shock. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, itu adalah hal yang melegakan kita. Perhatikan ya. Jadi kalau kita lihat, kita masih buka Roma pasal 3. Coba buka Alkitab saudara, kita baca ayat 1 sampai yang ke-8 saja. Walaupun nanti kita akan bahas sampai ayat 20. Ayat 1 sampai 8. Kita baca Alkitab ini firman Tuhan. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Kalau kita baca sekali, jadi saudara boleh angkat tangan sampai ayat 8 selesai, angkat tangan. Pendeta, saya ngerti. Jadi saya 20 kali pusing ini baca ayat ini. Tapi kita coba, saya mencoba ini. Karena ini ayat-ayat ini doktrinal sekali, tapi saya coba buat kita aplikatif. Karena kalau doktrinal saudara pasti akan mumet ya. Kita baca. Jika demikian,
Apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ngerti? Pusing saudara. Tapi gini, kenapa Paulus mengatakan demikian? Jika demikian, dia sebutkan jika demikian. Demikian apa? Kita akan coba lihat ini, demikian apa? Dalam pasal 2, Rasul Paulus membeberkan sebuah fakta nyata bahwa semua orang tanpa terkecuali, orang Yahudi dan orang non-Yahudi akan diperhadapkan kepada murka Allah, akan dihakimi. Jadi tidak ada yang lolos dari penghakiman Tuhan. Tidak ada yang lolos dari penghakiman Tuhan. Dia memberikan fakta itu. Pasal 1, saudara ingat pasal 1 dia memberitakan mengenai Injil. Apa itu Injil? Dia sebutkan itu Injil. Dan Injil itu diperlukan oleh banyak orang. Lalu pasal 2 dia mengatakan semua orang akan dihakimi. Mau kamu orang Yahudi, mau kamu orang bukan Yahudi, saudara akan dihukum. Saudara akan dihukum, dihakimi karena semua orang sudah berbuat dosa. Nah, timbul pertanyaan kalau begitu di dalam pasal 3 ayat 1 ini. Apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Nah, Paulus ngomong begitu seolah-olah yang mengatakan orang Yahudi nggak ada gunanya. Jadi kami selama ini yang membawa berita. Kan Injil Yesus itu kan lahir dari kami. Yesus itu lahir dari bangsa Yahudi. Kami nggak ada gunanya. Nah, Rasul Paulus menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan demikian. Apakah kelebihan orang Yahudi? Apakah gunanya seolah-olah dalam pasal 2 dia mengatakan, saudara-saudara, kamu semua tanpa terkecuali akan dihukum. Tanpa terkecuali dalam pasal 2. Saudara baca, kita tidak punya waktu untuk membaca itu semua. Tapi di dalam pasal 3:2 dia berkata, banyak sekali. Jadi dia bilang, apakah gunanya orang Yahudi? Banyak katanya, banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Tuhan. Kepada mereka dipercayakan firman Tuhan. Saudara tahu bahwa orang-orang Yahudi bangga akan status keyahudiannya. Bangga. Kami tidak butuh siapapun. Bahkan sampai sekarang mereka, kami tidak butuh Yesus karena status kami sebagai orang Yahudi sungguh luar biasa. Tetapi Paulus mengatakan di sini, banyak sekali orang Yahudi kegunaannya. Mereka mengatakan dipercayakan kepada mereka firman Tuhan, tetapi dalam pasal 2 disebutkan mereka juga akan dihakimi karena mereka orang berdosa. Enggak ada bedanya dengan bangsa lain. Tapi mereka ada manfaatnya karena mereka dipercayakan firman Tuhan. Mereka bangga dengan status mereka. Kalau begitu mereka bangga dengan status mereka, tapi status itu tidak membuat mereka lolos dari penghakiman Tuhan.
Tidak membuat mereka lolos dari apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa mereka tidak akan dihakimi. Aku sudah orang Yahudi, aku sudah luar biasa, aku dekat sekali dengan Tuhan, jadi aku nggak mungkin Tuhan pasti menyediakan surga bagiku. Saudara lihat ketika Yesus datang ke dunia, dia ngobrol dengan banyak orang Yahudi, dia ketemu dengan pemimpin-pemimpin Farisi dan ahli Taurat. Semua ahli Taurat, orang Saduki dan pemimpin-pemimpin Farisi itu merasa mereka yang istimewa menjadi ahli wali surga. Dia akan lolos, mereka pasti merasa bahwa kami diistimewakan, pasti dijamu oleh Tuhan di surga. Tetapi faktanya dalam pasal 2 disebutkan mereka akan dihakimi. Jadi status tidak membuat seorang diselamatkan. Status tidak membuat seseorang diselamatkan. Roma pasal 2:13 katakan, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan Taurat lah. Jadi mereka punya hukum Taurat, mereka baca hukum Taurat, mereka pelajari hukum Taurat, tapi mereka tidak pernah melakukan. Itulah sebabnya kamu yang mendengar hukum Taurat, kamu yang belajar hukum Taurat, kamu yang percaya kepada hukum Taurat, tapi kamu mengabaikan firman Tuhan itu. Kamu disebutkan di situ jangan mencuri, tapi kamu mencuri. Disebutkan di situ jangan kamu berdusta, jangan membunuh, kamu membunuh. Jadi mereka punya keistimewaan, mereka punya firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Apa hebatnya kayak minggu lalu? Kayak handphone, katanya handphone bagus. Casingnya aja, tapi tidak dia ada di dalamnya. Jadi dalam Roma pasal 2 ayat 21. Jadi bagaimana engkau yang mengajarkan orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau mendengar, mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau berkata jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Jadi status tidak membuat kita lolos dari penghakiman Tuhan. Saya ingin menekankan ini, saudara. Ini saya tidak tahu, tapi saya mengamati banyak orang seperti firman Tuhan katakan di akhir zaman hanya ingin memuaskan keinginan telinga. Jadi pada waktu mereka datang ke gereja, apakah itu puas saya, telinga saya mendengarnya? Apakah itu membuat saya senang atau tidak? Kecenderungan itu banyak sekali di gereja-gereja zaman sekarang. Jadi mereka bangga dengan statusnya sebagai orang Kristen. Di sisi lain, mereka datang ke gereja untuk memuaskan diri sendiri, keinginan telinganya sendiri. Dan hati-hati, karena banyak orang mengaku, saya sudah Kristen, saya sudah percaya kepada Yesus, namun saya juga pasti diselamatkan. Belum tentu. Karena banyak orang datang ke gereja hanya pada status saja. Stop, berhenti, sampai di situ. Saudara istimewa, benar. Sebagai orang Kristen, saudara istimewa, saudara punya akses ke Alkitab. Istimewa enggak? Enggak ada orang lain seperti saudara yang bisa datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Orang lain di luar sana sibuk dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Saudara punya akses hari ini, tiap minggu. Saudara mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau tidak bertobat, hanya sebagai status saja. Hanya sebagai status saja. Datang ke gereja, saya orang Kristen, tapi pulang. Tidak ada satupun firman Tuhan yang didengar itu dilakukan. Ngapain? Jadi hanya sebagai status saja. Ini yang terjadi kepada orang-orang Yahudi.
ketika mereka mendengarkan hukum Taurat itu hanya sebatas kitab saja. Saya punya Alkitab, punya. Banyak orang cenderung ini Alkitab taruh saja kalau takut taruh Alkitab di ranjang supaya tidak diganggu. Itu kan cukup aneh karena hanya simbol saja. Alkitab hanya hiasan saja. Jadi hati-hati saudara, kita coba introspeksi. Kita mengatakan kita orang Kristen, agama, kayak sama seperti saya dulu. Waktu saya pergi ke pasar sama mama saya di hari Minggu. Kami naik kendaraan umum. Lihat om saya pergi ke gereja Natalan. Di kendaraan umum, itu pasti om saya di situ tuh. Gereja besar itu. Dia lagi ibadah. Saya pikir dalam hati saya harus punya status. Saya harus punya status sebagai orang Kristen. Dan kalau mereka Natalan, saya ikut senang-senang Natalan. Saya ikut senang-senang Natalan. Kalau mereka menyanyi, saya senang nyanyi. Dulu saya senang sekali ke gereja. Kenapa? Nyanyinya bagus-bagus. Cuma itu aja alasan, bukan mau ketemu Yesus. Bukan. Ada yang datang ke gereja, ceweknya cantik. Ada cowoknya ganteng. Aku udah cari-cari di tempat-tempat lain. Kayaknya aku cocok di sini deh. Kenapa? Itu aku suka dia. Ada kan alasan begitu? Ya nggak apa-apa, toh dengar firman Tuhan. Ada lagi yang punya alasan. Aku mau ke gereja. Dapat sembako. Sembako nggak dibagi, nggak ke gereja. Jadi dia ngomong, aku orang Kristen loh. Ke gereja tiap minggu, dengar firman Tuhan. Tapi untuk apa? Gereja itu baik. Aku dapat sembako tiap minggu. Lalu gereja bilang, udah ya sembakonya berhenti ya. Ya gereja itu gak baik. Ketahuan, itu cuma ngejar status saja. Cuma mengejar status saja. Orang Yahudi bangga dengan statusnya. Saudara baca dalam perjanjian lama. Mereka punya firman Tuhan. Tapi Yeremia datang, saya salah lagi dalam kitab Yeremia sekarang. Yeremia berkoar-koar, ngomong kamu mesti bertobat, nanti orang Babel akan datang. Orang Babel akan datang menyerang kamu. Yeremia masukin penjara. Enggak didengar. Tidak mau dengar, mereka punya nabi. Semua nabi dari mereka. Tapi tidak mendengar nabi. Makanya Yesus bilang, semua nabi-nabi yang diutus kepada kamu, kamu bunuh. Aku datang pun kamu bunuh. Enggak mendengar firman Tuhan. Hanya status begitu istimewa. Tahun 70-an Masehi. Ketika Kaisar Roma menyerang Yerusalem. Menghancurkan bait Allah. Mereka dengan bangganya mereka kumpul dalam bait Allah. Ini bait Allah dilindungi oleh Allah kami. Kami punya hak istimewa. Kami punya status istimewa. Hancur itu bait Allah. Hanya sebagai status. Tuhan, kalau kamu gak dengar, kamu ngaku-ngaku mengenal aku, kamu gak dengar firmanku, untuk apa? Tuhan hancurkan itu semua. Jadi status kita, hati-hati saudara, kita merenungkan satu hal. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita mengatakan kita percaya kepada Yesus. Tapi kita tidak pernah taat kepada Tuhan. Kita mesti merenungkan kembali apakah kita diselamatkan atau tidak. Kalau orang Kristen ditanya begini, siapa Tuhanmu? Yesus. Mudah sekali jawab. Benar kan? Siapa Tuhanmu? Yesus. Kenal Yesus. Kenallah. Dia yang mati di Yerusalem. Dia yang hidup di Yerusalem. Dia yang mengajarkan firman Tuhan. Dia yang mati dan bangkit kembali dan naik ke surga. Nanti akan jemput kami semua. Aku kenal Yesus. Pertanyaannya, Yesus kenal kamu enggak? Mesti pikir. Jadi
Matius pasal 7 itu aku kenal Yesus, aku berbuat baik demi nama Yesus, aku mengusir setan demi nama Yesus. Akhir zaman aku enggak kenal kamu, kata Yesus. Ngeri saudara. Jadi jangan berhenti sampai status sebagai orang Kristen. Jangan stop di situ. Sudah melakukan firman Tuhan, percaya kepada Tuhan. Nah, kalau begitu, kalau kita melihat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini, mereka punya Alkitab, mereka punya Taurat Tuhan, lalu mereka tidak melakukan Taurat Tuhan, jadi mereka tidak diselamatkan oleh kan dihakimi karena mereka punya firman Tuhan, lalu mereka tidak melakukan firman Tuhan. Apakah itu berarti? Karena kita melihat dalam dalam Roma pasal 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang dibenarkan oleh Tuhan. Kalau begitu, Pak Pendeta, kalau begitu, baiklah, aku orang Kristen, tapi aku akan melakukan semua perintah Tuhan. Aku berangkat dari situ. Karena Alkitab mengatakan di dalam firman Tuhan bahwa bukan orang yang mendengarkan hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Kita punya argumen seperti itu. Nah, coba bandingkan Roma 3 ayat 20. Coba perhatikan Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini apa maksud Paulus? Tadi pasal 2, kamu jangan hanya mendengar, tapi kamu harus melakukan, maka kamu dibenarkan. Oke? Dalam pasal 3 ayat 20 disebutkan, kalau kamu melakukan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu seolah-olah sebuah pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Padahal kita tahu Alkitab tidak bertentangan. Apa maksud Paulus? Apakah ini bertentangan? Begini saudara, di dalam Roma pasal 2 ada tuntutan Tuhan bahwa kita harus taat kepada seluruh isi Alkitab, baru kita bisa diselamatkan, dibenarkan. Harus taat kepada. Kalau tidak boleh melanggar ini. Satu pun tidak boleh dilanggar. Sekarang saya tanya kepada saudara, siapakah di antara saudara yang percaya bahwa yang mengaku, saya Pak, semua ini sudah saya lakukan tanpa cacat. Ada? Ada? Enggak ada. Enggak ada, makanya dalam pasal 3:20 Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Maksud Paulus, tidak ada seorang pun yang sanggup taat akan perintah Tuhan ini. Satu pun tidak. Satu pun tidak. Lalu bagaimana cara kita diselamatkan kalau begitu? Bagaimana cara kita diselamatkan? Jadi bagi kita seperti apa? Kita kadang-kadang mencatat, saudara, seperti saya dulu. Saya waktu percaya kepada Yesus, saya catat semua. Saya harus punya ini, saya harus punya itu, saya harus melakukan ini supaya saya diterima oleh Tuhan. Kita berangkat dari situ. Kita berangkat dari setiap usaha kita supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Orang Yahudi kan begitu. Mereka mencatat semua perintah Tuhan, lalu mereka ajarkan, kamu lakukan ini semua, maka kamu akan diselamatkan. Kamu jangan melakukan ini, maka kamu akan diselamatkan. Mereka berangkat dari situ, taat
terlebih dahulu kepada firman Tuhan, berbuat baik terlebih dahulu, nanti kamu akan sempurna. Itulah sebabnya banyak orang zaman dulu, saudara ingat dulu orang pergi ke ke tempat-tempat gua, tempat biara, mengasingkan diri di dunia supaya mereka tidak terkontaminasi dengan dunia. Tapi faktanya kan nggak bisa. Saudara tidak bisa, saudara buang HP, saudara buang gadget, tapi pikiran otak kita juga sudah terkontaminasi. Saudara nggak usah nonton film porno untuk melihat pornografi. Karena di dalam pikiran kita sudah ada pornografinya. Bagaimana kita bisa menghindar itu semua? Tidak mungkin. Makanya firman Tuhan mengatakan kamu tidak bisa berangkat dari situ. Enggak bisa. Tidak bisa diawali dengan saudara melakukan sesuatu yang baik. Karena firman Tuhan, makanya Paulus kita akan melihat di dalam keseluruhan bahwa Paulus mengatakan bahwa itu tidak bisa membawa kamu ke surga. Karena kekristenan dimulai dari relasi, bukan dari perbuatan kita. Saya senang, minggu lalu saya cerita nggak tentang John Lennox, fisikawan matematikawan dari London. Dia kan cerita, karena dia punya pacar. Lalu dia kasih buku cookbooks ya. Dengar cerita minggu lalu ya, saya cerita ya. Kamu mau nggak jadi istriku? Ini ada buku cara masak. Kamu buka ya, nanti kamu masak dari buku ini, tebal bukunya. Kamu mesti taat kepada aturan-aturan dalam buku ini. Sendoknya berapa, garamnya berapa banyak, lalu mericanya berapa banyak, lalu dagingnya berapa banyak. Kamu mesti taat, enggak boleh dilanggar. Tapi nanti suatu saat kamu langgar, garamnya kamu kurang. Kamu gak cocok jadi istriku. Dibilang begitu. Nah, bisa gak kayak gitu? Tapi karena dia berangkat dari relasi, istriku makanannya kurang enak. Karena takarannya gak tepat. Takarannya tidak tepat. Berangkat dari, Cila dia aku sayang sama dia walaupun makanannya gak enak. Walaupun dia nggak rajin, dia nggak malas cuci piring, apa macam-macam lah, malas trika, malas bersih-bersih, tapi dia istriku. Aku sayang sama dia. Karena kekristenan dimulai dari relasi. Yohanes 1 ayat 12. Ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara diangkat menjadi anaknya. Status itu diangkat menjadi anak, relasi antara bapa sama anak melebihi segala-galanya. Adakah di antara saudara yang ngomong sama anak begini, nak, papa mama punya peraturan. Kalau kalian langgar, keluar dari rumah ini. Ada? Ada. Anak siapa yang tidak nakal? Angkat tangan. Anak siapa yang diomongin, nak kamu harus begini. Terus besoknya, enggak dilakukan. Males. Kan kadang ketemu, nak lakukan ini. Ya. Sebel kan punya anak kayak gitu kan? Sebel gak? Sebel. Jangan sebel, kita dulu juga gitu. Coba tanya mama. Ini kalau ngomong, Ma ini anak nakal bener. Emang kamu gak nakal? Ada gak di antara saudara yang punya anak yang nakal lalu diusir dari rumah? Ada? Kenapa? Karena anak. Benar gak? Karena anak. Saudara ingat cerita anak yang hilang? Dia anakku, dia pergi, dosanya begitu besar di hadapan Tuhan, di hadapan bapaknya. Melanggar firman Tuhan, berdosa. Dia pulang, aku sudah berdosa. Bapak itu berlari ketika melihat dari jauh anaknya
Dia peluk anaknya. Dia bilang, anakku yang hilang telah kembali. Dia tidak bilang, orang ini hilang, sekarang balik. Dia bilang, anakku. Coba pikir saudara, kalau Tuhan menerima saudara karena apa yang saudara lakukan, kita celaka. Lalu dia ngomong kepada saudara, kamu taat saja ini ya. Kalau kamu tidak taat, aku kutuk kamu. Tuhan ngomong begitu, mati kita. Tapi kalau dia bilang, engkau anakku, aku sayang kepada kamu. Seneng kan? Seneng kan? Kita berbuat dosa, Tuhan terima. Coba Allah kayak apa itu? Coba. Syukur gak punya Tuhan kayak gitu? Seneng gak? Ya seneng lah. Aku berdosa, tetapi diterima kembali oleh Tuhan. Karena status itu yang penting. Saudara harus menjadikan dia bapa saudara dan saudara harus menjadi anaknya. Jadi walaupun sebesar apapun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, dia tetap mengatakan, mari anakku pulang, papa sudah sediakan makanan, mama sudah siapkan baju, kita makan sama-sama semeja dengan papa. Papa senang lihat kamu kembali. Karena itu yang penting, dia lupa dengan kesalahan anaknya, karena dia terima anaknya kembali. Is that wonderful? Bukankah itu bagus? Bagus. Tapi begini saudara, coba lihat ayat 20. Ayat 8 maksud saya. Ayat 8. Ayat 7 dan 8 coba kita lihat ya. Ayat 7 dan 8. Jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan aku berdusta, lalu kebenaran Allah semakin melimpah, ngapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul dari padanya. Kebaikan Allah seringkali kita anggap sebagai sesuatu yang terlalu istimewa sehingga mudah sekali kita untuk berbuat dosa. Aku berdosa, Allah baik. Aku bersalah, Allah baik. Kalau begitu enggak apa-apa aku berdosa. Toh Allah terima aku. Begitu kan? Ayo. Aku berbuat dosa enggak apa-apa. Aku orang Kristen kan sudah percaya kepada Yesus. Aku berdosa saja, Allah pasti terima aku. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Coba perhatikan ayat yang ke-3. Roma pasal 3 ayat 3. Saya sengaja balik supaya kita melihat cara berpikirnya. Ayat 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat 4. Sekali-kali tidak. Satu sisi kita bersyukur Allah setia dan kesetiaan Allah tidak bergantung kepada apa yang kita katakan, yang kita lakukan. Benar? Tadi kan kita sudah lihat. Kita berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Karena dia tidak menyangkali dirinya bahwa dia adalah kasih. Kita tidak setia kepada dia, dia tetap setia kepada kita. Syukur gak itu? Oh seneng loh. Saudara berdosa, saudara tidak setia kepada dia, tetap setia, gak ada lagu kalau aku jauh engkau jauh. Aku menjauhi engkau tetap mendekati aku terus menerus. Ingin supaya aku kembali. Itulah Allah, dia tidak bisa menyangkal dirinya. Tidak bisa menyangkal dirinya.
Saudara akan dideketin terus oleh Tuhan supaya engkau kembali kepada Dia. Mati kita kalau kesetiaan Allah bergantung kepada kesetiaan kita kepada Dia. Kita nggak akan pernah bisa setia. Ini kebenaran yang hakiki. Jadi kebenaran Allah tidak bisa dibatalkan oleh apapun yang dilakukan oleh manusia. Nah, konsekuensi lain, coba lihat. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Maksudnya apa? Ini kutipan Paulus ketika Daud jatuh di dalam dosa. Ketika dia mengambil Batsheba istrinya Uria. Dan dia dihukum oleh Tuhan. Nathan mengatakan anak itu pasti mati, Daud. Anak itu pasti mati. Daud berpuasa. Dia berpuasa, dia berdoa kepada Tuhan. Dia menaruh pasir abu di atas kepalanya. Memohon belas kasihan Tuhan. Anak ini tidak salah Tuhan. Aku mohon Engkau memulihkan, menyembuhkan dia. Tapi ketika dia berargumen sama Tuhan, dia dapati ternyata engkau benar, aku salah. Perhatikan, Daud, orang yang diurapi Tuhan, yang dijanjikan Tuhan, bahwa kerajaannya kekal selama-lamanya, dari keturunannya akan lahir Mesias. Orang yang begitu istimewa, yang kebenarannya menjadi rujukan oleh raja-raja sesudah dia. Kamu tidak hidup benar seperti Raja Daud pendahulumu. Menjadi rujukan. Orang yang luar biasa itu berdosa tetap dihukum Tuhan. Karena itulah kebenaran Tuhan. Dan tidak bisa tidak, setiap orang bersalah pasti dihukum. Mengerti? Jadi masihkah saudara mengatakan, baiklah aku sudah diselamatkan. Tidak bergantung kepada apa yang aku lakukan. Tuhan begitu baik. Ketidaksetiaanku tidak membatalkan kesetiaan Tuhan. Jadi baiklah aku berbuat dosa. Tuhan menghakimi. Ada dua penghakiman Tuhan. Pertama, penghakiman masa kini. Kalau saudara berdosa saat ini. Kita tahulah Alkitab mengatakan sekali selamat tetap selamat. Saudara anaknya, relasi itu tetap ada. Saudara anak, dia bapak. Tetap ada. Saudara mati pasti masuk surga. Tapi waktu saudara sebagai anak Tuhan, saudara melakukan dosa, hukuman tetap ada. Di mana anak yang bersalah tidak dihukum oleh bapaknya? Enggak ada. Dia sayang, dia hukum kita. Jadi ada hukuman. Ada hukuman buat kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Tuhan, thank you ya, saya sudah diselamatkan. Jadi aku masih mau melakukan dosa. Jangan pernah main-main. Jangan pernah main-main. Itu hukuman yang pertama. Hukuman yang kedua. Hukuman kekal. Hukuman kekal itu. Karena selama ini kita sudah punya status begitu istimewa di hadapan Tuhan. Saudara datang ibadah, saudara mengaku saudara Kristen, saudara setia ke gereja, saudara semua yang menjadi ciri-ciri orang Kristen itu ada pada saudara. Tetapi kalau saudara hanya berhenti sebagai status saja, tidak ada relasi sama Tuhan, penghakiman kekal itu akan datang dan saudara akan dikatakan oleh Tuhan, aku tidak kenal kamu. Pergi. Cek kembali saudara. Cek kembali. Apakah aku datang ke gereja hanya supaya aku mengisi waktu? Atau aku sayang sama Tuhan? Cek kembali hidup saudara. Hidup kekristenan saudara. Dia tetap mengasihi kita.
Dia sayang kepada kita. Kasihnya tidak pernah berubah. Dan kasih itu dia wujudkan di atas kayu salib. Dia memberikan segala-galanya bagi kita supaya kita diselamatkan. Supaya kita menjadi anak Allah. Dan dia menjadi Bapa kita. Buatlah hubungan yang seperti itu. Akrab sekali sama Tuhan. Tiap hari, tiap detik ngobrol sama dia. Membawa dia dalam setiap perkara hidup saudara besar ataupun kecil. Libatkan dia. Sehingga ada komunikasi saudara sama dia seumur hidup saudara. Tiap detik, tiap jam, tiap waktu, tiap hari saudara berkomunikasi sama dia. Bukan cuma di hari Minggu saja. Mari kita berdoa.